Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Safara Andini dengan NPM 2115061028 dari kelas PSDA. Jadi di sini saya akan melakukan percobaan menggunakan algoritma penjadwalan berdasarkan metode Sorted Job First dan Renobin sebagai tugas akhir dari praktikum sistem operasi dengan judul algoritma penjadwalan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam percobaannya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Sorted Job First dan Renobin. Nah, jadi algoritma Sorted Job First itu adalah algoritma yang akan menjalankan suatu proses bukan berdasarkan kedatangannya, tapi berdasarkan seberapa cepat, seberapa singkat bertanya dari proses tersebut. Jadi jika sebuah proses itu punya burst time atau waktu eksekusi yang singkat, jadi dia akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Nah, kemudian untuk round robin sendiri, dia ini sistemnya adalah time sharing atau bergilir. Jadi setiap proses itu diberi alokasi waktu tertentu yang disebut juga sebagai waktu kuantum, biasanya 0 sampai 100 milisekund. Nah, ketika sebuah proses itu punya memakan waktu lebih dari waktu kuantum, dia akan digeser ke belakang antrian, kemudian digantikan oleh proses selanjutnya. Nah, setelah proses selanjutnya selesai, baru proses yang sebelumnya itu akan dilanjutkan lagi sampai waktu selesai seperti itu. Nah, langsung saja kita ke percobaannya di software seri simulator ini. Nah, di sini kita punya shortcut-nya yang bernama algoritma penjadwalan. Di sini kita coba copy. Di sini kita masuk ke dalam simulatornya. Pada tampilan awal kita klik menu compiler, kemudian kita masukkan shortcut-nya di sini. Kemudian kita bisa pilih compile dan kita bisa klik compile. Nah, di sini software simulator akan melakukan kompilasi terhadap kode program sehingga menjadi bahasa mesin. Kemudian kita masukkan kode yang sudah dalam bahasa mesin ini ke dalam memori. Kita klik load in memory. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam OS simulatornya. Nah, pada schedule ini kita pilih yang Sort Job First di sini. Kemudian kita bisa atur kecepatannya paling tinggi. Kemudian kita klik new process. Kemudian kita pilih non-preemptive. Kemudian kita atur delay-nya, misalkan di sini menjadi 2 detik. Kita klik new process. Kemudian kita buat lagi, misalnya di sini kita buat 3 detik. Kemudian kita klik new process lagi. Kemudian kita buat lagi. Di sini kita buat misalnya 7 detik. Kemudian kita klik new process. Kemudian kita bisa langsung saja klik start. Jadi di sini kita coba lihat. Nah, di sini cara mengeksekusi 1, kemudian 3, kemudian akan memproses yang ke selanjutnya yaitu tes kedua. Dan kemudian yang terakhir akan memproses yang ke P4. Nah, jadi kenapa seperti ini? Karena algoritma di Sorted Job First itu dia menjalankan berdasarkan seberapa singkat burst time-nya. Namun karena software simulator ini tidak bisa mengatur proses lifetime, jadi di sini saya menggunakan
level delay sebagai penggantinya. Jadi dia akan menjalankan berdasarkan waktu kedatangannya seperti itu. Bisa kita lihat dulu di proses step ini. Di sini dapat kita lihat di sini P1-nya tadi karena langsung dijalankan, jadi dia tidak muncul karena dia langsung running. Dan di sini P2, P3 dan P4 karena dia memiliki delay. Di sini untuk P2 sendiri delaynya itu 13 detik, kemudian untuk P3 itu 5 detik, dan P4 itu 19 detik. Nah, kemudian untuk rata-rata waktu tunggu dari setiap proses itu adalah 9,87 detik. Kemudian dapat kita lihat lognya. Jadi di sini dapat kita lihat P1 tadi waktu membutuhkan waktu 9 detik, kemudian waiting time-nya 0,14 detik, kemudian burst period-nya itu 95 detik dan tick count-nya itu 95. Kemudian untuk yang P3 itu membutuhkan waktu 9 detik dengan waiting time-nya 5,99 detik dan dengan burst time period-nya itu 95 detik. Kemudian untuk yang P2 ini membutuhkan waktu 8 detik dengan waiting time-nya 13,85 detik dan burst period-nya itu 95 detik. Kemudian untuk yang P4 ini membutuhkan waktu 8 detik dengan waiting time-nya itu 19,33 detik dengan burst period-nya itu 95 detik. Nah, kenapa dia tidak diurutkan 1, 2, 3 seperti itu, tapi kenapa dia 3 dulu, baru 2, baru 4? Nah, ini berdasarkan karena kita menggunakan algoritma shortest job first, dimana yang paling singkat itu data dieksekusi lebih dulu. Nah, karena rival delay-nya itu lebih singkat di yang ketiga, maka yang ketiga dulu lah yang dieksekusi. Kemudian dilanjutkan ke yang kedua, dan yang terakhir adalah proses yang keempat karena level delay-nya adalah 7 detik. Sedangkan posisi kedua tadi delay-nya kita atur menjadi 3 detik. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke algoritma selanjutnya, yaitu Renobin. Nah, di sini kita ubah menjadi Renobin. Kemudian kita ubah time slice-nya ini kita atur 2 detik. Kemudian kita mode preemptif. Untuk di sini preemptifnya misalnya kita atur 2 detik. Kemudian speednya di sini juga kita atur paling tinggi. Ya, kemudian ini kita buat create new proses. Kemudian untuk yang kedua, kita atur ini misalnya 4 detik. Dengan alpha delay-nya juga kita buat 4 detik. Kemudian kita create new proses. Kemudian untuk yang selanjutnya juga kita di sini buat 4 detik dengan delay prosesnya juga 4 detik. Create new proses. Kemudian
Untuk yang selanjutnya, di sini kita atur 3 detik. Dan di prosesnya juga kita buat 3 detik. Kita create new proses. Nah, kemudian langsung saja kita start. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini dia menjalankan proses keempat, kemudian kedua, kemudian yang keempat ini digeser ke belakang karena dia ada waktu, kemudian dieksekusi lagi, kemudian yang ketiga dan dilanjutkan ke yang kedua. Nah, kemudian eksekusinya telah selesai. Nah, kemudian kita lihat dulu di proses stepnya. Nah, di sini bisa kita lihat dia waktu tunggunya itu rata-rata 2 detik. Jadi di sini P1, P2-nya 2 detik, P3-nya 2 detik, dan P4-nya juga 2 detik. Nah, kemudian kita lihat di lognya. Nah, jadi dia mengeksekusi P1 dulu, kemudian P3, kemudian P2, kemudian P4, dan P1 lagi. Jadi di sini P1 itu membutuhkan waktu 9 detik dengan running time-nya 0,14 detik dan burst period-nya 90 detik. Kemudian untuk yang P3 dia membutuhkan waktu 9 detik dengan running time-nya 5,9 detik dan burst period-nya 90 detik. Kemudian dilanjutkan dengan P2, yaitu dengan membutuhkan waktu 8 detik dengan running time 13 detik dan burst period-nya 95 detik. Kemudian untuk yang P4 itu dia membutuhkan waktu 4 detik dengan running time-nya 19 detik dan burst time-nya 95 detik. Kemudian ya P1 lagi dengan waktunya tadi itu 0 detik dengan running time-nya 0,13 detik dan burst period-nya 2 detik. Nah, jadi untuk algoritma Ronaldi ini dia mengeksekusi secara bergilir. Jadi kalau waktu waiting time-nya 2 detik tadi sudah habis, dia digeser ke belakang Q sehingga ini bisa menggunakan CPU. Nah, setelah proses selesai baru dilanjutkan ke proses yang diundur tadi, dilanjutkan lagi eksekusinya. Nah, jadi kesimpulan dari percobaan kali ini adalah bahwa algoritma sort job first ini bisa menjalankan proses itu berdasarkan waktu burst time-nya, yaitu seberapa singkat si waktu yang digunakan untuk mengeksekusi proses ini. Namun untuk di OS simulator ini sendiri dia entah kenapa dia tidak bisa mengatur proses lifetime untuk algoritma shortest job first ini. Jadi ketika kita mengatur proses lifetime, dia tidak berpengaruh terhadap burst time ketika dieksekusi. Sedangkan untuk yang Ronaldi sendiri dia akan menjalankan proses secara bergantian berdasarkan waktu kuantum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nah pada yang Ronaldi ini terus lifetime ini berpengaruh tidak seperti pada shortest job first tadi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.